Polisi melakukan penyelidikan buntut tewasnya mahasiswa Universitas Lampung usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam. Orang tua korban dan peserta Diksar diperiksa polisi untuk mencari adanya dugaan tindak pidana. Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung, diduga dianiaya seniornya saat mengikuti pendidikan dasar atau Diksar, mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Usai Diksar tersebut, Pratama dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun mulai menyelidiki dengan memeriksa orang tua almarhum dan 5 orang mahasiswa yang juga mengikuti Diksar. Pengacara korban Isan Amsterly menyebut kelima orang mahasiswa lainnya juga mendapat penganiayaan dari seniornya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh para senior dan panitia khususnya di Mahepal itu tindak kekerasan yang mengakibatkan sangat fatal. Antaranya itu di sana ada pemukulan, ada penendangan, dan ada juga yang diinjek. Kasus ini membuat Unila mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara seluruh kegiatan mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nonaktifan sambil menunggu hasil investigasi yang kini masih dilakukan tim internal kampus. Jika para mahasiswa atau panitia terbukti melakukan pelanggaran serius, baik berupa kelalaian prosedural maupun kekerasan fisik dan psikis, akan dikenakan sanksi terberat berupa pengeluaran dari Unila. Penandatanganan terkait dengan pembekuan sementara dari Mahepal itu akan dilakukan oleh dekan, dan dekan sudah tanda tangan kemarin. Sampai terbukti apakah ada kesalahan secara organisasi atau tidak. Apabila nanti ditemukan tidak terbukti, maka akan dihidupkan kembali. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Lampung juga membuka kemungkinan ekshumasi jasad Pratama Wijaya Kusuma. Namun saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah pihak. Roma Afriaidam, Kompas TV Lampung. Bursa kerja akhir-akhir ini marak digelar untuk mengatasi angka pengangguran. Namun kenyataannya banyak pencari kerja yang bolak-balik ikut job fair tapi tak kunjung juga mendapatkan pekerjaan. Bursa kerja yang digelar akhir-akhir ini seolah menjadi oase bagi para pencari kerja. Tak hanya didatangi lulusan baru, sejumlah pencari kerja usia di atas 40 tahun juga ikut mengadu peruntungan mendapatkan pekerjaan. Salah satunya Patrena, pencari kerja asal Kota Padang. Ia sudah 3 kali mengikuti job fair di Jakarta, namun tak kunjung dapat jawaban. Meski sudah di tahap lelah, namun Patrena masih berharap ada nasib baik. Sebelum-sebelumnya yang pertama kali saya ikuti juga nggak ada info, yang nggak ada perkembangan gitu. Udah banyak ngelamar gitu, udah banyak nge-apply juga, cuman dari pihak perusahaannya nggak ada kabarnya gitu. Karena mungkin kayak udah di tahap capek juga kali ya nyari kerjanya gitu. Terus ya udahlah, kalau untuk nge-apply ya banyaknya di job street gitu kan. Nah terus kayak ya udah aja gitu. Membludaknya pelamar di bursa kerja jadi sorotan karena narasi yang menyebut bahwa job fair hanya sekadar formalitas. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan. Job fair itu hadir memang sebagai bukti kehadiran pemerintah. Jangan sampai ada isu terkait tentang formalitas, kemudian lowongannya sedikit, lebih kepada pencitraan dan seterusnya. Kita berharap itu tidak terjadi. Kalau tidak siap, tidak usah laksanakan job fair. Namun pada kenyataannya masih dijumpai banyak perusahaan yang terpaksa mengikuti bursa kerja karena instruksi pemerintah daerah, padahal sedang tidak membuka lowongan. Sehingga memang pada kenyataannya seperti yang viral ini ya, memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang pada faktanya mereka nggak membuka lapangan kerja, tapi mau nggak mau mereka harus mengikuti instruksi pemerintah daerah yang ada di sana. Kita simak situasi arus lalu lintas di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Gladys dan juga pemirsa. Antusias masyarakat pada pagi hari ini di kawasan Masjid Istiqlal sudah terlihat sejak subuh tadi pukul 4.30, di mana aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai terlihat. Hal ini bisa kita saksikan memang pada saat ini arus lalu lintas di kawasan Masjid Istiqlal ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana laju kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 10 sampai dengan 20 km per jam. Hal ini imbas dengan adanya lajur yang dipakai sebagai tempat parkir, sehingga hanya menggunakan satu lajur kendaraan dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Senen. Hal ini mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Saat ini sudah ada anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Jadi sebagai informasi, hingga saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas. Hal ini masih bersifat situasional. Apabila penumpukan kendaraan di kawasan ini mengalami kemacetan yang signifikan, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk saat ini masih dalam keadaan lancar, di mana kendaraan dapat melaju dan masih ada ruas jalan yang dapat digunakan oleh pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kemudian memang, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan pantauan arus lalu lintas di sekitaran lapangan Banteng yang memang sudah ramai warga